Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih sudah klik video ini. Sejak dahulu, kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan terhadap hal-hal goib. Bahkan hingga hari ini, mitos atau legenda tentang hal mistis masih tersebar dan diyakini oleh banyak orang. Bahkan salah satu hal mistis yang masih dipercaya dan meninggalkan misteri yang belum terpecahkan adalah keberadaan tempat-tempat goib. Kebenaran tempat goib ini pun masih menjadi perdebatan karena nggak bisa nih dilihat oleh mata manusia pada umumnya. Tahukah kamu tempat-tempat mana aja yang menjadi misteri sampai saat ini? Kita langsung aja ke kota yang pertama. Negeri Paloh. Mendengar suku Paloh, tentu aja dipercaya sebagai salah satu suku goib di Indonesia. Bahkan saat ini disebut-sebut mendiami hutan desa Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, atau dekat perbatasan Sarawaka, Malaysia. Paloh merupakan kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas. Meski keberadaannya ini masih misterius, menurut cerita legenda, suku Paloh ini hidup di pemukiman modern di dalam hutan Sambas. Mereka mendirikan kerajaan di wilayah tersebut dan punya peradaban yang maju, layaknya kota modern. Sosok mereka ini hampir sama dengan manusia pada umumnya, tapi jika dilihat lebih teliti lagi, ada perbedaan di area wajah, bahwa kaum Bunian ini tak mempunyai garis antara hidung dan bibir nih. Jadi kayak gini nih. Tuh, kayak nggak punya gini. Penduduk sekitar seringkali melihat adanya sebuah kota modern yang muncul di tengah-tengah hutan belantara. Biasanya ini pada waktu-waktu tertentu mereka juga sering nih tiba-tiba mendengar hiruk pikuk seperti keadaan di sebuah kota besar kayak ada di gang rumah gua nih. Ya, ini kayak gini nih yang suara motor. Kayak gini hiruk pikuknya. Cerita mistis yang tentu menguatkan keberadaan negeri Paloh ini adalah tentang sebuah pesawat TNI AU yang hilang pada tahun 70-an. Bahkan pesawat ini tiba-tiba nih hilang tanpa jejak sewaktu melewati wilayah negeri Paloh. Menurut penerawangan ahli spiritual, para awak dan penumpang pesawat tidak meninggal. Mereka diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh dan tentu aja menetap di sana. Semenjak kejadian lenyapnya pesawat milik TNI AU tersebut, makhluk halus negeri Paloh ini lebih sering menampakkan diri. Terang saja hal ini ya membuat penduduk itu tentu aja gempar. Legenda soal suku Paloh memang belum bisa nih dibuktikan secara ilmiah. Tapi ada juga warga yang percaya bahwa hilangnya orang-orang di sekitar hutan tersebut karena diculik oleh orang Paloh, lalu diajak main di negerinya, di negeri mereka ya, di negeri Paloh itu, hingga lupa pulang. Ada beberapa yang berhasil nih kembali keluar hutan, dan itu diyakini oleh kehendak atau izin dari suku Paloh yang melepaskannya lagi. Berarti kalau nggak diizinin nggak bisa lepas dan hilang gitu aja. Konon katanya suku Paloh ini nih ya tidak bersifat menakut-nakuti gitu. Diceritakan juga bahwa mereka ini ada untuk mengusir pendatang yang tentu aja ingin berbuat jahat. Kota selanjutnya ada kota yang udah cukup kalian pasti tahu, yaitu sering denger ya, kota Wentira. Wentira merupakan kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan juga kota Mutong, Sulawesi Tengah. Dan konon katanya Wentira merupakan kerajaan jin terbesar di Pulau Sulawesi dan sekaligus di Indonesia. Masyarakat sekitar juga mempercayai bahwa Wentira ini menyimpan harta karun yang tidak terkira. Bahkan katanya di dalam Wentira itu terdapat istana yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Dan gak sampai di situ aja ya, bahkan peradaban di kerajaan gaib itu jauh lebih maju dibanding kota-kota yang ada di Indonesia. Tapi sekalipun kamu melihat harta di kota tersebut, kamu jangan pernah ya sedikit pun kamu ambil, karena nyawa kamulah taruhannya. Menurut kesaksian para warga yang diketahui katanya pernah nih berkunjung ke kota Wentira,
Ia mengatakan ada 9 penjaga dari kaum jin yang tidak segan nih menyerang siapapun yang mau mengganggu wilayah tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa orang-orang di kota tersebut penampilannya seperti manusia biasa, tapi yang membedakan mereka adalah sama nih kayak kota Paloh tadi, tidak punya garis bibir atas. Bahkan salah satu warga juga mengatakan ya makhluk-makhluk gaib penghuni Wentira banyak ditemui di sekitar Tugu Kuning karena disebutkan bahwa warna kuning tersebut ya ini merupakan ciri khas kota Wentira. Bukan cuma itu, warna kuning tersebut juga merupakan favorit makhluk gaib yang ada di sana. Dan warga nih ya yang ingin berkunjung dilarang menggunakan baju berwarna kuning. Kalau kamu mau coba ya udah silahkan, tapi konon katanya kalau kamu melanggar, kamu akan hilang dan kamu akan ikut ke kerajaan gaib Wentira ini. Hal ini tentu aja dikaitkan dengan rata-rata orang yang hilang menggunakan baju berwarna kuning. Bahkan ada nih seorang wanita yang menghilang tanpa jejak yang dikabarkan memilih menikah dengan warga Wentira. Bahkan wanita tersebut sempat meminta izin dan juga berpamitan kepada keluarganya untuk merestui pernikahannya dengan seseorang, tentu aja pemuda dari warga Wentira. Dan konon ya, katanya hingga saat ini wanita tersebut belum juga ditemukan. Ini mirip nih sama Nyi Roro Kidul ya. Kalau Nyi Roro Kidul itu kita nggak boleh, kalau kita mau berkunjung nggak boleh pakai baju berwarna hijau. Kalau Wentira tidak boleh pakai baju berwarna kuning. Dan yang selanjutnya ada kota yang tentu aja rame banget sempet ya kan, kota Saranjana. Beberapa waktu lalu nih ya, kota Saranjana ini rame di sosial media dari unggahan foto yang diposting, karena dari latar foto tersebut nih ya diduga adalah kota gaib Saranjana. Bahkan diketahui keberadaan kota Saranjana hingga saat ini dipercaya masih menjadi misteri. Kota gaib tersebut dipercaya dihuni oleh para jin yang tentu aja tidak kasat mata. Sejumlah kejadian mistis seperti mobil-mobil mewah yang tiba-tiba dipesan dari kota ini, peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis para musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota yang tak terlihat, yaitu kota Saranjana. Bahkan ya, sebuah unggahan seorang perempuan yang berfoto dengan background nuansa kota megah, ada bangunan-bangunan di belakang foto wanita tersebut. Ini pun dia sempat bilang gitu bahwa aslinya di belakang itu hanyalah hutan. Gak ada tuh bangunan-bangunan kota seperti yang terlihat ada di foto. Dia juga mengungkapkan ya, kalau misalkan ia kaget ketika melihat fotonya yang ternyata di belakangnya terlihat pemandangan kota yang sebenarnya dia nggak bisa lihat. Namun keaslian dari cerita ini tentu hanya ia yang tahu ya, dia dan Tuhan yang tahu. Tapi hal ini sempat sangat viral di Indonesia, bahkan beberapa orang juga mencoba untuk menaikkan kontras dari foto tersebut, dan terlihat seperti ada kota yang super advance yang berada di belakang perempuan tersebut. Bahkan ada beberapa informasi bahwa kota Saranjana ini dipercaya berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bahkan penamaan Saranjana sendiri berasal dari kisah legenda lokal. Gunung lagi, bisa-bisanya G-nya hilang. Gunung Saranjana dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh yang bernama Sambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki 2 putra, yaitu Sambu Batu dan juga Sambu Ranjana. Namun Sambu Ranjana inilah yang digunakan untuk nama kota Saranjana. Dipercaya bahwa kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon super duper canggih. Siapapun yang tinggal dan berada di Saranjana itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita saat ini. Pada tahun 1845 ada seorang nih ya, naturalis kebangsaan Jerman bernama Solomon Muller
sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Muller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Namun sejak peta itu ada sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana itu Saranjana. Peta ini dia beri judul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Dalam peta dia mendeskripsikan wilayah dengan nama Tanjung Saranjana di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan juga Pulau Kerumputan. Sebagian berpendapat bahwa Muller ini ngada-ngada. Tapi kemampuan Solomon Muller dalam membuat peta ini nggak bisa diragukan lagi. Karena dia juga adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang tentu aja sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta. Bahkan dari Museum Leiden Belanda. Namun peta ini bukanlah satu-satunya yang memberikan kita petunjuk adanya kota gaib Saranjana. Dalam Kamus Belanda terbitan tahun 1869 karya Johannes Vat, tertulis dalam bahasa Belanda, Saranjana, Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Konon pada tahun 1980-an, pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat yang sudah dibayar cash lunas. Itu kiriman dari Jakarta. Sesampainya nih di Kota Baru, sang kurir nih mengatakan bahwa alat-alat berat tersebut dipesan dari kota Saranjana. Semua orang bingung dong, karena nama kota Saranjana ini tentu aja tidak terdaftar secara administratif. Kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif daerah tersebut. Cerita lain yang menyebutkan bahwa juga pernah datang kiriman mobil-mobil mewah yang juga sudah dibayar lunas. Sekali lagi, kurirnya bilang bahwa pesanan ini datang dari kota Saranjana. Bingung dong. Lalu juga ada cerita ya dari musisi tanah air, tentu aja Ari Lasso. Konon Ari Lasso ini memiliki pengalaman sewaktu dia manggung di Kalimantan. Ari Lasso menceritakan bahwa banyak sekali nih penonton yang datang pada hari itu. Jumlahnya bisa sekitar 12.000 penonton. Setelah dia selesai nyanyi, dia keluar dari panggung dan langsung masuk ke dalam mobil. Tapi saat dia sudah sampai di mobil, dia baru sadar, kok kayaknya rasa-rasanya tadi penontonnya itu ada 12.000 ya? Tapi kenapa tiba-tiba stadionnya terasa kosong? Oh, siapa itu yang nonton? Sebenarnya masih banyak ya kota-kota yang masih misterius. Ada beberapa kota-kota lain lagi. Tapi 3 kota ini memang terkenal banget ya di sosial media saat ini. Masih banyak sih, ada Atlantis, ada Padang 12, ada bla 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 bla, pokoknya banyak. Segini dulu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan juga informasinya nyampe ke kalian. Ya kan, jangan lupa berdoa, jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.